Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi dengan saya di pembelajaran kita berikutnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas bab baru, materi baru, yaitu mengenai logaritma. Jadi, kita sudah masuk kepada bab baru ya, materi baru, yaitu mengenai logaritma. Apakah sudah pernah mendengar istilah tersebut? Apa itu logaritma? Mungkin istilah ini cukup baru bagi kalian karena jika berbicara eksponen, mungkin kalian sudah mengenal di SMP ya, apa itu eksponen. Nah, sementara logaritma ini mungkin terdengar cukup baru gitu, tapi ini sangat erat kaitannya dengan eksponen. Apa itu logaritma? Nah, misalkan kalau berbicara dengan logaritma, maka kita pasti berkaitan juga dengan eksponen. Seperti apa? Kita awali dari eksponen. Kemarin kalau berbicara eksponen berarti kita membicarakan bilangan berpangkat. Misalkan saya punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini adalah eksponen. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini adalah eksponen. Nah, kalau saya balik 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Nah, kalau kemarin yang ditanya hasil dari sebuah perpangkatan, maka kita sebut dengan eksponen. Nah, sekarang kita berbicara hasil pangkat berapa dari sebuah bilangan. Maka ini disebut logaritma. Tentunya cara penulisannya tidak seperti ini. Bagaimana cara penulisannya? Nah, biasanya hasil itu berarti merupakan bentuk dari di sama dengan gitu ya. Maka gimana cara penulisannya? Saya rubah. 3 itu kan bilangan pokok. 9 itu hasil. Yang dicari adalah pangkatnya. Maka kita punya di sini adalah 3 log 9 sama dengan berapa? Nah, ini adalah logaritma. Ini adalah logaritma. Maka logaritma bisa juga disebut dengan inverse dari suatu eksponen. Jadi kalau pada eksponen yang ditanyanya itu adalah hasil dari sebuah perpangkatan, kalau pada logaritma yang ditanyanya itu adalah pangkatnya sendiri. Pangkat berapa? Nah, ini berarti pangkat 2 hasilnya. Maka di sini kalau kita rubah jadi 2 log 8 hasilnya sama dengan 3. Nah, ini adalah bentuk dari logaritma. Jadi, secara umum logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Dengan lambang seperti apa? Jika kita memiliki A log P sama dengan N, ini terjadi jika dan hanya jika
A pangkat N sama dengan P. Nah, ini adalah definisi dari logaritma. Apa saja sih elemennya? Ini adalah bilangan pokok. Ya, ini kan bilangan pokok. Atau pada logaritma bisa disebut dengan basis. Lalu P ini adalah numerus. Biasa kita tulis numerus. Itu ya. Numerus kalau di sini adalah hasil pangkat. Ini hasil pangkat ya. Nah, yang ini adalah hasil logaritma atau pangkat. Nah, pada eksponen ini adalah pangkat. Tapi di sini harus ada syaratnya. Nah, ini syaratnya. Syaratnya apa? A itu harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Ini adalah logaritma. Seperti itu ya untuk logaritma sendiri. Jadi kalau saya punya bentuknya misalkan 5 pangkat min 3 sama dengan 1/125. Kita rubah ke logaritma jadi gimana? Bilangan pokoknya 5 log 1/125 sama dengan min 3. Itu ya. Kalau ada misalkan 6 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti dibuat logaritmanya gimana? Bilangan pokok 6 log hasil pangkatnya 1 sama dengan 0 hasil logaritmanya atau pangkat. Seperti itu ya. Sekarang kalau saya balik. Gimana kalau kita punya 2 log 64. Berapa hasilnya? 2. Artinya 2 dipangkatkan berapa? Hasilnya 64. Jadi ini bisa kita tulis sebagai 2 pangkat. Misalkan hasilnya N ya. Nah, misalkan kita nggak tahu ini, kita ambil dulu ini adalah N. Berarti kita bisa rubah ini menjadi 2 pangkat N hasilnya 64. 64. Nah, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 64 itu berarti 2 pangkat 6. Maka N-nya sama dengan 6. Nah, itu adalah bentuk logaritma. Sekarang kalau misalkan saya punya log 1000. Berapa? Nah, ini kita misalkan lagi sebagai N. Kita tidak tahu berapa hasilnya. Nah, pada logaritma, kalau ini tandanya 0, ini misalkan tidak ditulis, itu berarti basisnya basis 10. Ini basis 10 artinya. Jadi ini bisa kita tulis sebagai 10 pangkat N sama dengan 1000.
Jadi 10 pangkat berapa? Hasilnya 1000. Berarti 10 pangkat 3. Maka N-nya sama dengan 3. Gitu ya. Jadi biasanya kalau sama seperti akar pangkat. Kalau kita punya akar pangkat dari 4. Ini kan berarti artinya ini akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 4 hasilnya 2. Nah, pada logaritma kalau kita tulis log 1000, ini berarti basisnya adalah 10. Sama seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat logaritma. Nah, baik, kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Nah, untuk B dan C bilangan real positif, A dan P lebih besar dari 0, A dan P tidak sama dengan 1, maka berlaku, ini sifat yang pertama, ini sifat-sifatnya cukup banyak ya dan harus dihafalkan karena sama seperti eksponen, ini sifat-sifat harus betul-betul dikuasai untuk memudahkan menyelesaikan bentuk penyederhanaan dari bentuk logaritma seperti itu untuk materi berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk sifat yang pertama, ada A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Seperti itu ya. Nah, jadi ini berlaku bolak-balik. Saya balik, misalkan saya punya 2 log 3 ditambah 2 log 4 misalkan. Jangan 4, 5. Nah, ini jumlah bisa kita rubah menjadi kali. Sama seperti kebalikannya. Ini bisa kita rubah jadi 2 log 3 dikali 5. Sama dengan 2 log 15. Bu, kan nggak ada 2 pangkat berapa yang hasilnya 15. Tidak selalu hasilnya bilangan bulat. Ya, untuk itu kita perlu kalkulator. Ya, kalau misalkan bentuknya tidak bilangan bulat. Nah, saya lanjut. Ini sama seperti eksponen. Eksponen itu kalau misalkan ada bilangan pokok di bilangan berpangkat, kemudian dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, sekarang sama seperti pada logaritma juga. Kalau ada logaritma dengan bilangan pokok yang sama atau basis yang sama, dikali maka bisa kita jumlahkan. Nah, ini juga untuk bagi, bisa kita jadi pengurangan syaratnya bilangan pokoknya atau basisnya harus sama. Nah, di sini saya kembali balik ya. Kalau misalkan saya punya 3 log 4 tambah 3, maaf kurangi 3 log 2. Atau saya ganti di sini log 5. Berarti 3 nggak apa-apa deh. 4 ya. 4. Ini berarti 3 log 4 dibagi 2 sama dengan 3 log 2. Seperti itu. Nah, sekarang yang ini. Yang sifat ketiga ada A log B pangkat N. Nah, pangkatnya bisa kita pindah ke depan. Contohnya misalkan saya punya 2 log 32. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 2 log 2 pangkat 5. Nah, pangkatnya bisa kita pindah ke depan. Pindah berarti 5 kali 2 log 2. 2 log 2 itu berapa? 1. Ya kan? 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Yaitu 1. Berarti 5 dikali 1 hasilnya 5. Seperti itu. Nah, sekarang
Kalau ada A log B, bisa kita ambil sembarang bilangan P. Syaratnya harus sama ya, kalau di atas pakai P, di bawah juga pakai P. Ini dirubah jadi P log B dibagi P log A. Jadi kalau kita punya 3, misalkan log 2, ini bisa kita rubah menjadi misalkan 2 log 2 dibagi 2 log 3. Ya, P ini adalah 2. Bebas berapapun. Saya mau ganti, jangan 2, misalkan maunya 5, boleh. Jadi 5 log 2 per 5 log 3. Ingat, dibalik ya. Ini B. Nah, ini B-nya yang di atas. B-nya yang di atas. Nah, ini B, baru A-nya di bawah. Ini juga sama. 2 dulu di atas, 3-nya di bawah. Nah, ini P-nya bebas bilangannya berapapun. Seperti itu. Lanjut, sifat yang kelima, kalau ada A log B dikali B log C, itu sama dengan A log C. Contohnya, misalkan saya punya 3 log 2 dikali 2 log 9. Ini sama, B. Ini 2, berarti sama, kita punya 3 log 9. 3 log 9 berapa? 2. Seperti itu ya, untuk sifat yang kelima. Saya lanjut sifat yang ke-6. Ada A pangkat N log B pangkat M. Nah, ini bisa kita rubah menjadi nih M ke depan, ini M ke depan, M per N kali A log B. Contohnya, misalkan saya punya 4 log 9. Nah, ini bisa saya rubah menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Nah, ini berarti kita pindah. Berarti 2 pangkat 2, ini berarti 2 per 2. Atau saya ganti ya, ini jangan segini. Misalkan ini adalah 16. Ya, 16 lah. 32. Nah, 32. Ini bisa kita ambil menjadi 2 pangkat 2 log 2 pangkat 5. Gitu kan? Nah, 5-nya M, 2-nya N. Berarti kita bisa ambil sebagai 5 per 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu adalah 1. Berarti 5 per 2 dikali 1. Hasilnya adalah 5 per 2. Begitu. Lanjut ke sifat yang ke-7. Kalau ada A pangkat logaritma dengan basis A juga. Jadi ini bilangan berpangkat, tapi pangkatnya berupa logaritma. Nah, berarti ini bisa kita ambil sebagai, misalkan contohnya 3 pangkat 3 log 15. Ini berarti 3 pangkat 3 log 15. Ini bisa kita ambil, hasilnya adalah B. B-nya adalah 15. Begitu ya. Nah, kemudian sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 itu kalau ada A log B, itu bisa kita ambil menjadi pecahannya, tapi basisnya dibalik. Jadi B log A. Contohnya gimana? Kalau saya punya 2 log 3, ini bisa kita rubah menjadi 1 per 3 log 2. Itu. Nah, ini yang tadi untuk
Sifat-sifat yang berikutnya 9, 10 ini adalah yang baku ya. A log A itu sama dengan 1. Dari mana? Jadi ya kalau A dipangkatkan berapa yang hasilnya A? Tentu 1. Nah, yang terakhir A pangkat berapa? Kalau hasilnya adalah 1. Berarti A pangkat 0. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya kan 1. Berarti bilangan berapapun dilogaritmakan 1 berarti hasilnya adalah 0. Misalkan mau 5 log 5 ini berarti 1. Yang ini 5 log 1 itu hasilnya pasti 0. Berapapun bilangannya ini pasti 1 untuk bilangan yang sama. Yang ini adalah pasti 0 untuk dilogaritmakan 1. Nah, itu adalah sifat-sifat logaritma. Kita akan masuk ke contoh penyelesaiannya untuk sifat-sifat ini. Nah, baik, kita masuk ke contoh. Di sini sudah ada 2 buah contoh soal. Untuk soal-soal lainnya boleh kalian cari latihan di buku atau di internet ya, sumber internet. Nah, ini yang pertama, jika 4 log 3 sama dengan P, 4 log 5 sama dengan Q, 4 log 8 sama dengan R, hitunglah nilai dari 4 log 15 ditambah 4 log 64 dalam P, Q, dan R. Nah, kita akan menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat logaritma yang sebelumnya. Nah, ini kita coba pecah ke dalam bentuk ini ya, yang diketahuinya. Berarti kita jawab ada 4 log 15 ditambah 4 log 64. Nah, kita harus rubah ke dalam ini bilangannya. Berarti 15-nya kita pecah ke dalam 3 dikali 5 ya. 4 log 3 kali 5. Ditambah 4 log 64. Berarti kita bisa ambil dari 8 dikali 8. Nah, sama seperti yang tadi perkalian sifat-sifatnya. Berarti kalau kali kita rubah ke dalam jumlah. Berarti di sini 4 log 3 ditambah 4 log 5 ditambah 4 log 8 ditambah 4 log 8. Nah, baru kita masukkan 4 log 3 sama dengan P. Ditambah 4 log 5 sama dengan Q. 4 log 8 R. 4 log 8 R. Berarti kita punya P ditambah Q ditambah 2R. Itu ya untuk yang soal pertama. Nah, soal kedua kita bahas hasil dari 3 log 2 dikali 16 log 9 ditambah 3 log 27 dibagi 2 log 24 dikurangi 2 log 3 dipangkatkan 2. Cukup panjang ya. Nah, trik untuk menyelesaikan soal seperti ini, lihat sifat-sifat logaritma yang bisa digunakan dan buat basisnya menjadi sama jika bisa. Ya, kita mulai. Nah, di sini kita sederhanakan dulu. Saya langsung sama dengan ini ada 3 log 2. Ininya 16, yang ini 9. Berarti si 16 dan 9-nya kita bisa rubah. Nah, di sini menjadi 3 log 2 dikali 16-nya kita samakan dengan yang ini nih, 2. Berarti 2 pangkat 4. Log 9-nya kita rubah jadi 3 pangkat 2. Ditambah 3 log 27.
Atau bisa kita rubah menjadi 3, angka 3 ya, 27 itu. Dibagi. Nah, ini basisnya sudah sama. Basisnya sudah sama. Di sini basisnya sudah sama. Berarti kita tinggal operasikan numerusnya. Berarti 2 log kurang itu jadi bagi. Berarti 24 dibagi 3 ya. Dipangkatkan 2. Nah, ini untuk yang ini bisa kita rubah menggunakan sifat yang tadi, pangkat. Sifat yang ke-6 ya, kalau tidak salah, sifat yang ke-6. Nah, ini kita biarkan dulu. 3 log 2 dikali, ini berarti 2/4, 2 log 3 ditambah, ini bisa kita pindah lagi ke depan, jadi 3 kali 3 log 3, sifat yang ke berapa tuh? Ketiga kalau nggak salah. Ini 2 log 24 dibagi 3 sama dengan 8. Dipangkatkan 2. Kita lanjut. Nah, ini 2/4-nya kita pindahkan ke depan. Ini kita geser ke sini ya. Jadi 2/4 dikali 3 log 2 dikali 2 log 3 ditambahkan 3 kali 3 log 3, 1. Dibagi 2 log 8 itu bisa kita ambil menjadi 2/3. Dipangkatkan 2. Nah, ini kita lihat. Ini bisa kita ambil 3 log 2 dikali 2 log 3, bisa kita ambil sifat yang ke-5. Ini sama, dicoret, berarti kita punya 2/4 dikali 3 log 3 ditambah 3 dibagi, ini bisa kita pindah ke depan, dikali 2 log 2. Seperti itu ya. Ini 1, ini juga 1. Berarti kita bisa punya 2/4 ditambah 3 dibagi 3. Dipangkatkan 2. Betul? Nah, kita lanjut. Tadi kita punya 2/4 ditambah 3 dibagi 3. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 1/2 ditambah 3 dibagi 3. 1/2 ditambah 3 jadi 3. 1/2 dibagi 3 ya. 3 1/2 berarti jadi 7/2. 7/2 dibagi 3 atau 7/2 dibagi 3 sama dengan 7/2 dikali 1/3. Maaf, ini dipangkatkan 2 ya. Nah, ini berarti 7/6 pangkatkan 2, hasilnya 49/3. Nah, ini jawabannya. Itu adalah soal-soal untuk menyederhanakan logaritma. Nah, untuk soal-soal lainnya boleh kalian cari di internet untuk sebagai bahan referensi latihan kalian ya.
Nah, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Lanjut di pertemuan berikutnya dengan menggambar grafik logaritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.